Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad 3 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 6 Maret 2022. Kami berada di kebun pesantren Markis Darul Quran wa Sunnah. Ini nih sama teman-teman pengawas yayasan, Syekh Hasnan, kemudian pengurus yayasan Pak Marianto, Ustaz Amri. Alhamdulillah, ini kebun yayasan Markis ini sebelah sini kanan ke atas itu kebun sawit ya, yang produktif ada sekitar 1,5 hektar Pak ya. Dan sebelah kiri ini ke atas ini kebun semangka. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Markis sebagaimana yang kita semua bertekad berjuang untuk melahirkan kader-kader pejuang yang siap berdakwah, tangguh, istiqamah ke pelosok-pelosok negeri. Untuk itulah kita butuh selalu pengkaderan, pendidikan, dan setiap perjuangan itu tentulah membutuhkan, selain membutuhkan sahabat-sahabat juang, tim-tim yang terus bergerak agresif siang malam pagi dan petang, tentu juga kita butuh pendanaan. Sesungguhnya dalam sejarah peradaban Islam, pendanaan dalam setiap perjuangan pendidikan, dakwah dan keumatan, ya, sosial dan lain sebagainya untuk merancang sebuah peradaban masyarakat di atas tauhid, ada sistem pendanaan yang disebut dengan wakaf. Ya, Baitul Mal mengelola wakaf produktif. Ya, kita sama tahu bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain, ya, mereka menyerahkan wakaf harta mereka, kebun mereka, Allahu Akbar, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menebarkan tauhid dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Utsman bin Affan harta beliau Allah kekalkan sampai sekarang. Karena wakaf itu adalah menyerahkan harta kita yang secara zahirnya untuk agama Allah, dan disebut wakaf. Kita berikan kepada Allah, agama Allah. Kita berikan kepada Allah zat yang maha kekal. Dan ternyata ketika kita ini binasa, rapuh tulang belulang kita di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala ternyata mengekalkan pula harta kita, sehingga Utsman bin Affan, rekening atas nama beliau radhiyallahu taala anhu, ada sampai hari ini di Saudi sana. Allahu Akbar. Kalau demikian, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, rusa mati meninggalkan tanduk, manusia mati meninggalkan jasa dan kebaikannya untuk orang lain. Pulau Pandan jauh di tengah, sebalik Pulau Ansa II, hancur badan dikandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Jauh sebelum pepatah ini kita dengar, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati manusia ini, terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan orang, atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, itulah wakaf. Allahu Akbar. Mewakafkan harta kita, emas yang kita punya, uang yang kita punya, hak kebun yang kita miliki, dan segala sesuatu yang bisa bertahan lama dan bermanfaat untuk umat. Maka sekarang Yayasan Markis Darul Quran wa Sunnah yang terus bergeliat, ya, untuk menebarkan dakwah tauhid dan sunnah ini ke pelosok-pelosok negeri. Alhamdulillah, sekarang pesantren kita ada di 5 tempat, ya, sekalian dengan tafiznya juga. Ada di Lipat Kain sekitarnya, di Teluk Paman Timur, kemudian di Pulau Penyalai, dan di pedalaman Kampar Kiri Hulu, tepatnya di Desa Ludai. Dan terus bersama sebagaimana tekad kita sebagai ahlu sunnah, sebagai ahlu tauhid, sebagai seorang yang beragama Islam, punya cita-cita tinggi untuk meraih surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kita tebarkan bersama-sama sunnah ini.
tauhid ini. Kita didik anak-anak masyarakat pedalaman. Kita didik anak-anak masyarakat tidak mampu. Kita didik kader-kader terbaik yang siap terjun berdakwah ke masyarakat pedalaman. Untuk itu, selain kita mengkader sahabat-sahabat juang, kader-kader pejuang, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersama ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka Yayasan Markis setelah hasil diskusi dengan tim-tim sahabat-sahabat juang kita di sini, Yayasan Markis kembali membuka program kebun pahala, kebun yang akan terus melahirkan pahala. Alhamdulillah Ustaz, kebun kita sudah ada, alhamdulillah. Kebun nih sudah 1,5 hektar produktif di sini, kebun semangka terus berjalan. Tapi kebun pahala yang akan kita buat ini, pertama untuk mengembangkan lagi program kita ini untuk agar kokoh ya sistem pendanaan kita. Allah dan Rasulnya telah mengajarkan sistem ini ya, untuk mengokohkan pendanaan ya, biar nanti terus berjalan dan agar terus kita mengembangkan program-program pendidikan kita ini bisa membuat lebih banyak lagi. Kalau orang ya begitu mafia kelas internasional dalam urusan kejahatan, kenapa kita tidak mesti profesional dan sama-sama bergiat dalam menyebarkan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita membuat program kebun itu, kita mulai nanam dari awal. Ternyata juga menunggu proses waktu 3 tahun Pak Maria. Dan alhamdulillah kebun kita yang dulu kita tanam di Desa Sungai Geringging sekarang sudah mulai menghasilkan. Ada berapa hektar sana? 2,5 hektar. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, program kali ini kebun yang sudah produktif kita beli seharga mungkin 130-an juta. Dan di sini nanti alhamdulillah kami sudah melakukan percobaan membuat kebun terintegritas, di mana kebun ini kita belajar dari sejarah peradaban Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, Allahu Akbar, kegemilangan masyarakat peradaban Islam dalam sejarahnya, setiap petani menjadi peternak. Maka kami sudah mencoba di kebun Yayasan Markis, insya Allah nanti bakal menjadi pesantren di sana, karena di sana sudah ada santri kita yang sudah hafal Quran dan sekarang segi belajar di Yaman. Insya Allah pulang nanti kita buat pesantren di sana. Jadi di kebun ini ada 1,5 hektar ya. Jadi alhamdulillah kebun ini dulu kita buat ternak sana. Ada kandang kambing kita di sana, kandang domba, dan sekarang kita fokus ke domba untuk di sana. Jadi alhamdulillah petani, peternak, pertanian dan peternakan kita gabungkan, di mana setiap petani butuh pupuk, maka ada pupuk kandang dari ternak yang dia pelihara. Setiap peternak butuh pakan, dia bisa memanfaatkan lahan pertaniannya, hasil pertaniannya untuk pakan ternak ini yang bisa diolahnya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah kita sudah coba praktek, sehingga sekarang kebun kita yang disegati sana tidak butuh pupuk kimia lagi. Karena pupuk kimia ini sebenarnya membuat ketergantungan dan tanah jadi rusak. Nah, jadi ini sistem kita buat, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Domba juga terus berkembang, kebun juga terus menghasilkan. Untuk itu kita buat sekarang, kita untuk tahap awal ini dulu kebun yang sudah produktif. Dihitung oleh teman-teman ini biayanya sekitar 1 pohon itu sekitar 1 jutaan. Jadi wakaf kebun produktif ini kita langsung beli sawit ya 2 hektar yang sudah menghasilkan, di mana mungkin masyarakat mau menjual dan kita cari nanti satu hamparan dan sawitnya sudah menghasilkan, sehingga kita cepat dapat hasil. Dan di situ ya tentu wakaf ini kita beli kebunnya, beli pohonnya, dan dia sudah berbuah. Nanti lahan ini kita kelola lagi untuk membuat peternakan di sana, insya Allah Ta'ala. Ya ketimbang bapak ibu cuma ngasih uang ya 1 juta terus ya habis cepat, lebih baik beli pohon yang akan menghasilkan pahala. Untuk itu mari sama-sama kita galakkan ini, dan setelah itu nanti kami akan merancang kembali. Kita sudah punya role modelnya, percontohannya di kebun kita, dan itu kita sendiri yang melakukan dengan tim kita. Insya Allah nanti kita akan juga buat ternak di sana. Dan prinsip kita ya, alhamdulillah Yayasan Markis juga menerapkan ini, di mana kita buat kebun, di situ kita merancang
pendidikan. Artinya kita juga menghadirkan program pesantren. Tapi pesantren yang kita maksud itu pondok. Ya, pondok mungkin kita awali dengan hal-hal yang terkecil. Yang paling penting santri itu terdidik agar menjadi santri yang tangguh, menjadi kader-kader pejuang yang tangguh. Mereka dilatih, diajar untuk berkebun, bertani, mereka dididik di sana, ditempatkan juga. Ya, kita lihat kondisi-kondisinya. Rugi besar kalau kita hanya beli kebun tetapi kita tidak merancangnya juga untuk membuat pesantren atau santri dimagangkan, minimal dimagangkan di sana untuk menjadi lahan mereka, mengkader mereka untuk menjadi dai yang siap berkiprah membangun peradaban sunnah di pelosok-pelosok negeri ini. Insya Allah kita buat wakaf kebun produktif ini untuk tahap awal, ya dapat 5 hektar, alhamdulillah, atau dapat 10 hektar, alhamdulillah, atau berapa Allah kasih rizki. Yang paling penting, mari kita bersama-sama membangun dakwah tauhid dan sunnah ini sejak dari kota hingga pelosok negeri ini. Untuk itu, jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Kami ucapkan jasa Bapak Ibu selama ini, semoga berikan pahala yang terus mengalir kepada kita, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.